Baik, saya lanjutkan ya. Untuk video ini kita akan masuk ke contoh soal. Jadi kalau tadi itu kita hanya ngomong angka, sekarang kita masuk ke contoh soal yang realnya. Jadi suatu SPBU itu melakukan pemesanan kembali saat persediaan bahan bakarnya tinggal 20 tangki. Jadi batasnya itu batas untuk reorder atau reorder point-nya itu adalah 20. Permintaan konsumen selama masa pemesanan itu adalah rata-rata 15 tangki dengan standar deviasinya itu adalah 6. Tentukanlah peluang permintaan konsumen itu akan kurang dari 25 tangki. Jadi diketahui di sini rata-rata atau mu-nya adalah 15, standar deviasi atau sigma-nya adalah 6, dan X-nya yang mau ditanyakan atau yang mau dicari nilai peluangnya itu adalah 25. Jadi X-nya sama dengan 25. Langkah pertama adalah diubah dulu ke nilai Z atau transformasi ke nilai Z dengan rumus yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Ketemu nilai Z-nya di sini adalah 1,667. Maka tentukanlah nilai peluangnya. Langsung ya, peluang X kurang dari 25 akan sama dengan peluang Z kurang dari 1,667. Dari sini ke sini kita gunakan Excel. Ketemu nilainya adalah 0,9522. Jadi ternyata permintaan konsumen itu yang kurang dari 25 tangki itu sebanyak 0,9522. Atau dengan kata lain, rata-rata konsumen itu, hampir semua konsumen itu permintaannya kurang dari 25. Seperti itu. Kalau mau digambar, seperti ini ya daerahnya. Karena kurang dari berarti daerahnya berada di sebelah kiri yang diarsir nanti. Pokoknya kalau kurang dari itu yang diarsir di sebelah kiri. Kalau lebih dari itu di sebelah kanan. Kalau di antara dua nilai, berarti yang diarsir ya antara dua nilai Z. Ini tidak usah saya jelaskan ulang ya, saya rasa sudah jelas. Lalu contoh kedua, sama seperti tadi mu dan sigma-nya, tapi di sini tentukan peluang permintaan konsumen lebih dari 12 tangki. Nah, karena kita ngomong yang lebih dari, langkah pertama sama. Tentukan dulu nilai Z-nya, setelah ketemu, baru masuk ke persamaan ini. Peluang X lebih dari 12, itu akan sama dengan peluang Z lebih dari min 0,5, maka diubah dulu karena di sini lebih dari, dibawa dulu ke kurang dari. Jadi 1 dikurangi peluang Z kurang dari min 0,5, hasilnya adalah 0,6915. Ini kita peroleh dari Excel. Karena di sini nilainya lebih dari, maka yang diarsir adalah ruas kanannya, atau di sebelah kanannya nilai Z, atau nilai X di sini. Peluang Z lebih dari min 0,5. Daerahnya ini. Sekarang berikutnya, suatu SPBU melakukan pemesanan sama seperti tadi, tapi di sini permintaan konsumen itu antara 20 sampai 24. Berarti ada dua nilai X, yaitu X1 dan X2. Tentukan dulu nilai Z-nya. Karena X-nya ada 2, otomatis nilai Z-nya juga ada 2. Yang pertama pakai nilai X1 yaitu 20, dan yang kedua pakai nilai X2 yaitu 24. Ketemu ada dua nilai di sini 0,833 dan ada 1,5. Ini caranya seperti ini. Jadi karena yang di sebelah kanan itu 1,5, berarti yang ditulis di sini peluang Z kurang dari 1,5 dikurangi dengan peluang Z kurang dari 0,833. Ketemulah hasilnya 0,1355. Atau di sini dibulatkan menjadi 0,1356. Nah, sekarang ini yang berikutnya. Yang berikutnya ini yang diketahui adalah sama seperti tadi, tentukan peluang SPBU akan kehabisan stok. Nah, kapan sih kehabisan stok itu akan terjadi? SPBU tadi akan kehabisan stok jika saat harusnya sudah reorder point, dia belum melakukan reorder point. Atau dengan kata lain, saat tangkinya itu sudah kurang dari 20, atau permintaannya itu lebih dari 20, dia belum melakukan pemesanan kembali. Jadi di sini nilai X-nya itu adalah X lebih dari 20. Jadi dia dikatakan kehabisan stok itu jika berada di ruas yang diarsir ini. Selama dia masih berada di ruas yang putih atau berada di bagian kurva yang putih, maka stoknya masih aman. Ini stoknya aman. Tapi kalau sudah berada di
Yang merah ini berarti sudah understock atau dia tidak punya stok sama sekali. Caranya sama seperti tadi, untuk X lebih dari 20 ya berarti tinggal diubah aja X-nya menjadi 20, ketemu 0,833, dicarilah peluangnya. Ketemunya 0,2023. Jadi peluang SPBU tadi akan kehabisan stok jika di titik reorder point-nya itu adalah 20, itu sebesar 20,23%. Nah, ini. Terus berikutnya, sekarang contoh yang kelima. Pemilik SPBU tadi dengan rata-rata pemesanan yang sama, standar deviasinya sama, itu dia menginginkan peluang kehabisan stoknya itu tidak lebih dari 5%. Kalau yang tadi, saat reorder point-nya itu 20, itu peluang dia kehabisan stok adalah 20,23%. Nah, dia tidak mau sebanyak itu. Dia hanya mau kehabisan stok itu peluangnya tidak lebih dari 5%. Kita kembali ke gambar. Saya gambarkan ulang ya, yang lebih besar. Oke. Daerah yang diarsir, ini adalah daerah saat SPBU tadi kehabisan stok. Di sini maunya nilainya itu hanya 5%. Tidak lebih dari 5%. Semakin dia bergeser ke kiri, maka peluang kehabisan stoknya itu semakin besar. Nah, ini dia mau menentukan reorder point-nya itu berapa agar peluang kehabisan stoknya itu tidak lebih dari 5%. Kalau yang tadi, itu ya, saya gambarkan di sini. Yang diarsir ini adalah 20,23%. Dengan reorder point-nya itu adalah sama dengan 20 tangki. Jadi masih besar. Saat 20 tangki dia baru pesan, itu ternyata peluang kehabisan stoknya itu masih tinggi, 20%-an. Nah, sekarang berapa sih yang harus dipesan agar peluangnya itu paling tinggi 0,05? Jadi di sini diketahui mu-nya sama, sigma-nya sama. Di sini bukan peluang Z kurang dari Z kecil, tapi peluang Z lebih dari Z besar. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di awal, kehabisan stok itu jika nilainya itu berada di sebelah kanan dari nilai Z atau nilai X. Ini Z-nya. Nah, kalau di sebelah kanan ini adalah stok habis. Jadi dia tidak mau lebih dari 5% atau kurang dari 5%. Berarti peluang Z lebih dari Z kecil itu 0,05, karena yang kehabisan stok itu yang di sebelah kanan. Berarti kalau peluang Z lebih dari Z kecil 0,05, ingat karena di sini tandanya lebih dari, berarti sama harus diubah dulu. Z lebih dari Z kecil sama dengan 1 dikurangi peluang Z besar dikurangi Z kecil sama dengan 0,05. Berarti yang mau dicari adalah peluang Z kurang dari Z kecilnya sama dengan 0,95. Jadi ceritanya begini. Dia kan tidak mau stoknya habis, itu peluangnya melebihi 5%. Berarti peluang dari Z lebih dari Z kecil ini adalah 5%. Kenapa sih kok 5%? Ya karena, kenapa kok lebih dari? Karena kehabisan stok itu ingat di sebelah kanannya Z kecil. Atau di sebelah kanannya X. Kalau di sebelah kirinya berarti stoknya masih aman. Karena di tabel normal tidak ada yang lebih dari, harus diubah menjadi 1 min peluang Z kurang dari Z kecil, itu akan sama dengan 5%. Atau dengan kata lain, sebetulnya itu adalah sama dengan 1 dikurangi berapa, atau 100% dikurangi berapa persen, biar hasilnya 5%. Kan 95%. Atau 0,95. Kalau sudah, tinggal dicari aja di Excel-nya. Ternyata ketemu nilai Z-nya adalah 1,645. Nanti kita coba di Excel. Kalau sudah ketemu Z-nya, baru kita tentukan nilai X-nya. Masukkan ke rumus, ketemu nilainya 24,87. Karena satuannya tangki, berarti diubah menjadi bilangan bulat, yaitu 25. Jadi, untuk mengurangi peluang kehabisan stok, reorder point-nya dari 20 tangki itu berubah menjadi 25 tangki berdasarkan dari data rata-rata dan juga data standar deviasi. Seperti itu, teman-teman.
Jadi dengan melakukan reorder saat 25 tangki itu sudah menurunkan peluang kehabisan stok selisihnya sebesar sekitar 15%. Gitu. Jadi banyak ya aplikasi dari peluang untuk menentukan distribusi normal ini. Setelah ini akan saya berikan cara untuk menentukan mencari nilai peluangnya dengan menggunakan Excel dan juga Minitab.